memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga negeri kita ini, menjaga negeri-negeri muslim di seluruh dunia, wa khasatan fi mantiqatina hadhihi, dan khususnya di kawasan kita saat ini, Pak, yang memplak sawahan sekitarnya. Dan kita berdoa memohon mengadah, memohon bantuan kekuatan Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa menghadiri pengajian karena sakit, belum bisa menghadiri pengajian karena kurang fit, kesehatannya terganggu karena beberapa hal, kita mohonkan agar segera diberikan afiat, kesehatan, kebagaswarasan yang ajilan, secara cepat. Ajilan itu secara segera, diberikan kesembuhan secara segera. Pada kesempatan kali ini kita ingin membaca kitab Fathul Bari, kebetulan Kitabul Iman, bab iman, kemudian Kitabul Iman, kitab iman, bab i'amut ta'ami minal islami. Syekh yang mensyarah Al-Bukhari ini, kitab Sahih Bukhari ini, itu memberi judul babun i'amut ta'ami minal islami. Bab memberi makan itu merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Teks atau artikel singkat yang sudah berada di hadapan para jamaah itu adalah intisari dari bab memberi makan dalam kitab Fathul Bari yang sudah saya terjemahkan plus saya ringkas. Itu sudah sangat ringkas, sudah sangat padat. Saya baca dulu Arabnya. Babu i'amit ta'ami minal islami. Haddatsana Amru ibnu Khalid qala haddatsana Al-Laitsu an Zaid wa an Abil Khair wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahu Al-Bukhari. Coba kita baca bersama-sama dari Abdullah ibnu Umar. Katanya, ada seorang laki-laki, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, qala ayyul islami khairun. Islam yang bagaimanakah yang lebih baik? Islam yang bagaimanakah yang lebih utama? Qala, Nabi menjawab, tut'imut ta'ama. Islam yang lebih baik itu ialah memberi makan kepada orang-orang miskin, wa taqra'us salama, dan mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ini rawinya Abdullah ibnu Amrin, muhaddisnya Al-Bukhari. Kemudian buku rujukannya adalah Sahihul Bukhari, safhah atau rakam nomor 12. Setelah Imam Al-Bukhari pada pengajian kita bulan yang lalu memaparkan hadis tentang cabang-cabang iman
yang diintisarikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, beliau melanjutkan pada bab-bab selanjutnya untuk memaparkan pembahasan ini agar lebih jelas lagi. Maka dengan sengaja beliau memberi judul pada bab ini dengan judul I'amut Ta'am, memberi makan, dan beliau tidak menggunakan judul Ayyul Islami Khairun, Islam yang bagaimana yang lebih baik itu. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan kedua pembahasan tersebut, seperti yang kita lihat dari perbedaan pertanyaan yang ada dalam redaksi hadis ini. Pertama yang disyarat dalam kitab ini ialah siapa yang bertanya. Jadi man ar-rajul alladhi yas'al, siapa pemuda atau orang laki-laki yang bertanya itu siapa? Kok ada anna rajulan sa'alan Nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Laki-laki ini siapa? Nah, laki-laki yang bertanya dalam hadis di atas tidak disebutkan namanya, tetapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Abu Dzar. Sedang dalam riwayat Ibnu Hibban dia adalah Hani Ibnu Yazid, orang tua dari Suraih. Ya. Itu yang bertanya Abu Dzar. Kalau tidak Abu Dzar, yang bertanya adalah Hani Ibnu Yazid. Jadi laki-laki yang bertanya itu ialah Abu Dzar. Ayyul Islami Khairun, pertanyaannya ialah Islam yang bagaimanakah yang lebih baik? Islam yang bagaimanakah yang lebih utama? Pertanyaan ini sama dengan hadis sebelumnya. Lalu kenapa ada dua pertanyaan yang sama dalam dua hadis tersebut sedang jawabannya berbeda? Kalau yang kemarin itu ditanya Ayyul a'mali fil Islami afdal. Kalau di sini menggunakan kata khair. Al-Karmani menjawab, sebenarnya kedua jawaban itu tidak berbeda, karena memberi makan berarti menyelamatkan bencana dari akibat yang diperbuat oleh tangan, sementara mengucapkan salam berarti selamat dari bencana yang diakibatkan oleh lisan kita. Kemarin kita bicara tentang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menselamatkan saudaranya muslim yang lain dari bahaya lidahnya dan dari bahaya tangannya. Nah, pada hadis ini tut'imut ta'am itu menunjukkan dengan memberi makanan kepada orang-orang muslimin, itu berarti kita sudah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain dari bahaya tangan kita. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Supaya tangan kita tidak berbuat onar, tidak berbuat kerusakan, maka Islam memerintahkan pada kita agar kita gemar memberikan pemberian hadiah berupa snack, makanan, ya, makanan ringan, makanan berat, atau bentuk apapun kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, khasatan teman-teman kita yang miskin dan fakir. Terus wa taqra'us salam, membaca salam, mengucap salam. Ini membebaskan kita, menyelamatkan kita dari istilahnya itu, ini Bu Pak, bencana lisan yang terjadi karena kita tidak mampu menahan atau menjaga lisan kita ini. Jadi ada ungkapan salamatul mar'i fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu
bergantung pada bagaimana dia mampu menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Kalau Imam Ghazali punya Bahaya Lidah, buku judulnya Bahaya Lidah. Memang lidah ini kotor, lidah ini membahayakan, ya, lebih tajam dari sebilah pisau, karena memang luar biasa, ya. Dengan lidah itu orang bisa tersakiti, dengan lidah itu orang bisa tersayat-sayat, dengan lidah itu orang bisa terbunuh karakternya, terbunuh pribadinya, terbunuh kehidupannya. Ada orang kehilangan pekerjaan karena bahaya lidah, ada orang padu memang, istilahnya pun berkelahi antara satu dengan orang lain juga karena bahaya lidah dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus menjadi penekanan para saudara sekalian agar pada sore hari ini kita mendapatkan pelajaran moralism atau adarsul yaumi. Pelajaran hari ini kita dapatkan ya satu atau dua hikmah yang semestinya kita petik secara bersama-sama. Saya lanjutkan lagi. Mungkin jawaban yang berbeda ini karena ada pertanyaan yang berbeda tentang keutamaan suatu perbuatan atas perbuatan yang lain. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan makna afdol dan khair. Ya, coba saya cek kembali hadis di atasnya. Hadis di atasnya itu bunyinya begini. Ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam yang bagaimana toh yang afdal, yang utama itu? Rasul mengatakan, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang bagaimana ya Rasulullah yang afdal itu? Rasul menjawab, Islam yang menjaga kaum muslimin dari bahaya lisan dan juga bahaya tangannya. Nah, hadis bawahnya yang saat ini kita baca itu menggunakan kalimat ayyul islami khairun, hampir mirip. Kalau yang pertama tadi ayyul islam afdal, ya, Islam yang seperti apa yang afdal itu? Nah, yang kedua ini yang saat ini kita baca menggunakan redaksi ayyul islami khairun, Islam yang bagaimana toh ya Rasulullah, yang paling baik itu yang seperti apa? Kemudian Rasulullah menjawab dalam teks badi atau teks badan hadis ini, Islam yang baik itu adalah tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ini menurut Al-Karmani kata afdal berarti yang paling banyak pahalanya, sedangkan kata khair itu yang paling bermanfaat, yang berarti manfaatnya itu paling banyak. Jadi kata yang pertama itu berkenaan dengan kuantitas, sedangkan yang kedua ini berkenaan dengan kualitas. Jadi hadis yang kemarin bulan lalu yang soal ayyul islami afdal, Islam yang seperti apa toh yang baik itu berkaitan dengan kuantitas, ya, sedangkan yang saat ini itu berkaitan dengan kualitas. Tapi menurut pendapat yang masyhur bahwa pertanyaan yang sama dalam dua hadis di atas disebabkan perbedaan kondisi penanya dan pendengarnya. Mungkin jawaban dari hadis pertama dimaksudkan memberi peringatan kepada mereka yang takut menerima bencana yang diakibatkan oleh tangan dan lisan, maka hadis tersebut memberikan jalan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini saya baca Arabnya. Wa hadzal hadis yubayyinu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali islami khairun min ghairiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita amal-amal yang bagaimana toh yang terbaik itu. Rasulullah menjawab tut'imu ta'am
ai bimakna al-iksaru min it'amin nasi ta'ama, memperbanyak memberi makan kepada manusia. Ini kepada Mas Oki dan rekan-rekan semuanya, ini saya ingin share ilmu keamanan. Suatu negara, suatu bangsa, masyarakat itu aman man kalau kondisi perut masyarakatnya itu terjamin aman. Jadi ketika perutnya itu aman, warak Pak, alias kenyang, tidak kelaparan, itu negara itu akan mengalami istiqroh, akan mengalami kebersinambungan, keamanan, ketentraman, kedamaian, keselamatan. Tapi kalau negara itu ditimpa kefakiran, warganya banyak yang kelaparan, maka timbul kekacauan, kehancuran, orang-orang di mana-mana ngerampok, mencuri, penjambetan, dipanggil dan lain sebagainya. Karena apa? Perutnya rucut-rucut atau perutnya itu tidak terjamin keamanannya. Pak Torik dalilin jenengan nopo? Coba dibuka surat Quraisy ayat keempat. Alladzi an'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang mengamankan kita dari rasa lapar dan mengamankan kita sehingga kita itu merasa aman. Karena nyuwun ngapunten, Syekh Abu Hanifah itu ya pengajiannya peniki Pak, ya. Dia dimulang murid-muridnya, tiba-tiba ada perempuan datang memberi kabar qad nafidat dati, ya, gandume tenggriya sampun telas. Terus kemudian Syekh Abu Hanifah itu berkata, qatalakillah, wah celaka, qad adhaqti arba'ina mas'alah kuntu a'datuha, kamu telah menghilangkan 40 masalah fikih yang tadi sudah saya hafal, tadi sudah saya pikir, tadi sudah saya pecahkan masalah tersebut, tapi kamu menghilangkan 40 macam masalah fikih yang sudah saya pikirkan, yang sudah saya hafalkan tadi, gara-gara kamu memberi kabar kalau nopo gandumi sampun, gandumi neng omah wis entek. Nah, terus kemudian istilahnya apa? Membuat kacau pikiran dari sang ulama tersebut. Jadi al-faqru khatar ala tasqim, khatar ala aqidah, khatar ala al-ijtimaiyah. Jadi kefakiran itu berdampak bahaya untuk pikiran kita. Pikiran itu demi netral, tapi karena lapar, tegangan ini jadi berat mikir terus muter ini. Demikian juga khatar ala aqidah, ya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang dekat dengan kefakiran itu hampir-hampir dia menjadi kufur. Karena memang bahaya Pak. Kalau kita dulu pernah mendengar fenomena kristenisasi, kita pernah mendengar Tan Syria itu menasronikan orang Muslim atau agenda-agenda yang lain. Jadi memang orang pindah agama itu bisa disinyalir karena faktor ekonomi. Wes tak kei beras, tak kei pekerjaan, ning asal siji jenengan pindah agama, pindah keyakinan. Itu sangat mungkin terjadi Pak. Ya. Kalau besok di akhir zaman itu ada Ya'juj Ma'juj Pak. Ya'juj Ma'juj itu ya sama seperti orang ingin membuat kita keluar dari milahnya Ibrahim, keluar dari Islam. Ya'juj Ma'juj itu min Bani Bashar. Ya'juj Ma'juj itu makhluk sebangsa manusia, ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu bukan jin, ya.
bukan makhluk dari luar angkasa, bukan. Tapi Ya'juj wa Ma'juj itu min bani basyar, dia manusia seperti kita. Hanya saja dia memiliki kemampuan merubah samudra sungai menjadi api atau merubah api menjadi air, itu bisa. Nah, karena kemampuan yang dasar itu, orang muslim bisa jadi, Pak, katakanlah ya, umpamanya misalkan aja Sesolo Raya ini dibuat kering, sama sekali setetes air pun tidak ada, jadi menjadi fitnah untuk penduduk akhir zaman. Iya toh, dicoba, diuji coba, ini orang masih bertahan tak dengan kalimat tauhidnya. Jadi kalau umpamanya kabeh kering kan jenengan kehausan, Pak, kita kehausan. Syaratnya satu, tak kasih minum asal keluar dari Islam. Nah, ini begitu pedihnya, luar biasa. Apa istilahnya, fitnah akhir zaman itu dahsyat, luar biasa. Ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu matanya dua, okay? Jadi yang digambarkan di Google Picture itu ada benar ada tidaknya, ya, karena yuktab ma baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya itu kafir, kafar, ya. Terus kemudian mata yang kanan itu buta, masturah itu buta, tertutup, buta. Jadi dari kedua matanya sini tertulis kafir. Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti wong sing ora ngerti BTA, baca tulis Al-Qur'an iki, sing ora iso maca Arab, yang enggak bisa baca huruf hijaiyah, itu otomatis bisa baca tulisan yang ada di dahi Dajjal, kafir. Karena itu merupakan rahmat dari Allah. Setiap orang muslim itu bisa membaca lafal tanda yang ada pada diri Dajjal, meskipun dia belum bisa baca BTA atau baca tulis Al-Quran atau huruf hijaiyah. Meskipun dia ngerti huruf ini huruf kaf, ini huruf alif, ini huruf fa, ini huruf ro, itu benar kertas. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, belas kasih Allah, besok di akhir zaman kaum muslim, setiap muslim bisa membaca dan mengenali itu Dajjal atau bukan, itu bisa dikenali. Itu karena rahmat Gusti Allah. Saya lanjutkan lagi. Wa yadkhulu fihi as-shadaqatu, memberi makan itu mencakup sedekah, wal hadiah, hadiah, wadiyafa, wadiyafa itu menjamu tamu. Dengan ada datang tamu, ya di treatment dengan sebaik mungkin lah. Tapi kalau menurut saya gini, Pak, saya itu kalau bertamu dengan keluarga istri saya saja, itu kami merasakan. Jadi orang muslimnya baik dan tidak, itu kualitas kemuslimannya baik dan tidak, itu bisa diukur dari dia menjamu tamunya, Pak. Bukan berarti kalau dihidangkan sate lontong atau steak terus dia bagus, itu enggak, bukan itu, Pak. Tapi kalau saya melihat itu dari bisyarah, istilahnya itu bahasa satu wajah, wajahnya yang bersinar-sinar, wajahnya yang gegap gembita, seneng, ya, monggo-monggo silakan please, ya, tafadhol gitu. Dari situ kita bisa menilai wong ki seneng diparani, ya, meskipun nanti hanya air putih gitu katakanlah. Memang benar, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia seyogianya memuliakan, menghormati tamunya. Ya setelah kita kalau tidak punya apa-apa, tolong berikan ini wajah panjenengan yang basah-basah, yang berseri-seri, orang cemberut, tidak murung, tapi tetap senyum, ya, senyum itu kekuatan. Sedekah, kemudian hadiah,
Diyafah walimah. Nah, ini ada walimatul urs. Jadi walimah itu digawe, Pak. Tapi saya tidak mengomentari budaya kita. Digawe terus jagongan, gitu Pak. Modalnya katakanlah, modalnya 3 gosok, bali nego piro. Saya tidak komentar itu, tapi yang jelas walimah itu ingin menggembirakan tidak hanya ahlul bait, tapi juga keluarga, juga tetangga, masyarakat sekitar, supaya yang tidak pernah makan daging melu makan daging, yang tidak pernah makan sop bisa makan sop, seneng gitu loh. Wong nek wong digawe kan bocah cilik melu seneng Pak. Begitu cerianya mereka. Itu walimah. In'amul fuqara ibtigha'a wajhillah, memberikan makan kepada para fakir miskin, kepada orang fakir, ibtigha'a wajhillah, karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Saya sesungguhnya begini Pak, makanan yang dengan makan ini, termasuk snack-snack seperti ini ya Pak, itu kalau dimakan kan jadi energi, jadi darah, ada yang jadi, ya intinya masuk ke tubuh seseorang. Nah, orang tersebut beramal soleh, ya, orang tersebut sholat, orang tersebut membaca tilawatil Quran, orang tersebut bermujahadah, bermusabarah, berjihad di jalan Allah. Nah, ini begitu hebatnya memberi makan itu Pak. Maka kenapa hadis yang kita baca pada sore hari ini itu tut'imu ta'am, memberi makan. Saya pernah mungkin di sini lewat mimbar yang mulia ini juga, kalau kita punya satu kue, ya Bu, segini katakanlah kue, terus kemudian kue itu kita bagi kepada 2 orang, berkurang nggak kue tersebut? Berkurang, karena satu potong terus dipotong jadi rong bagian, akhirnya bagiannya ini berkurang. Tapi kebahagiaan yang kita bagi-bagi itu justru berlipat-lipat adanya. Maka ketika jenengan bahagia, memiliki banyak kelonggaran hati, kelonggaran waktu, kelonggaran harta, kelonggaran energi, berbagilah kepada yang lain, karena dengan berbagi itu malah justru menjadi berlipat-lipat adanya. Tidak berkurang tapi berlipat-lipat adanya. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an itu, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang kedua, amalan yang kedua dari hadis ini adalah ilqa'us salami ala kulli muslim. Nah ini Pak, ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Ilqa'us salam, melempar salam, mengucap salam, menghaturkan salam ala kulli muslimin, kepada setiap muslim, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, duna tamyizin baina syakhsin wa akhar, tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Boh wong kuwi jenengan kenal atau tidak, atau itu orang kaya atau tidak, ternama atau tidak, kita diperintahkan oleh agama ilqa'us salam, yaitu memberikan salam kepada setiap muslim. Fassalamu awwalu asbabit ta'aluf. Salam itu merupakan awal sebab munculnya rasa kasih sayang, at-tarahum wal mawaddah bainal muslimin. Jadi ketika saya ketemu Mas Oki, ya, di jalan dimanapun mengucapkan salam, itu awal sebab saya jatuh cinta pada Mas Oki. Mas Oki awal jatuh cinta pada saya, juga tabadul arham, kita saling berbagi belas kasih, berbagi doa, karena salam itu hakikatnya doa. Semoga keselamatan tercurah padamu. Assalamualaikum. Ya.
tadi yang makalah yang pendek tadi, yang paling bawah ibu. Demikian pula kata takrok mengucapkan juga berarti perintah untuk mengucapkan ucapan salam tersebut. Waman lam ta'rif, dan yang tidak kamu ketahui, artinya yang jenengan kenal maupun yang jenengan tidak kenal itu mengucapkan salam. Baik yang dikenal maupun tidak ucapkan salam, maksudnya untuk meninggikan syiar Islam dan menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, bukan untuk basa-basi belaka atau untuk kesombongan, tapi memang tujuannya ibtigha amar wajillah, ridha Allah, untuk meninggikan kalimatul Islam hiyal ulia, kalimat Islam supaya tetap terjunjung tinggi. Jadi memberi salam kepada mereka baik yang diketahui namanya maupun yang tidak diketahui namanya. Terakhir, catatan terakhir. Wa qad jama'a hadzal hadisi wa qad jama'a fi hadzal hadisi baina it'ami ta'ami wa ifsha'i salami. Hadis ini menggabungkan antara memberi makan dan mengucapkan salam, li'anna bihima tajtami'ul ihsanu bil qawli wal fi'li. Karena dengan menggabungkan memberi makan kepada manusia, kepada saudara kita, dan juga mengucapkan salam itu merupakan penggabungan kebaikan antara kebaikan qaul dan kebaikan fi'li, kebaikan yang berasal dari lisan kita dan kebaikan yang berasal dari fi'li atau perbuatan kita. Wa huwa akmalul ihsani, dan itu adalah sesempurna perbuatan baik. Wa innama kana hada khairul islami ba'dal ityani bi faraidil islami wa wajibati. Dan itu adalah sebaik-baik perbuatan setelah kita melaksanakan kewajiban atau faraid dalam Islam. Li'anna it'amat ta'ami, karena sesungguhnya memberi makan, wa ifsa as-salami, dan juga mengucapkan salam, la yakunani minal islami, tidaklah ya terjadi dari seorang muslim illa binisbah ila man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kecuali bagi mereka yang beriman pada Allah, beriman pada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. Tidak terjadi kepada orang lain. Ya. Ini saya kira hadis ini menjadi catatan buat kita. Amalannya sangat mudah, termasuk kalau di tempat saya ya memberi jatah nyeneki gitu, Pak, memberi snack pengajian yang ringan-ringan itu sudah luar biasa. Sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Wong iso ngeki kebahagiaan sendiri. Orang bisa memberi itu kebahagiaan sendiri. Al-ata'u nikmat. Memberi itu nikmat ya. Memberi itu adalah, katakanlah, bukti kelonggaran hati kita. Kalau orang bakhil, dia akan muler mungkret, apa istilahnya, tangannya yang dijulurkan diambil lagi, karena ada bakhil, ada syuk, ya, ada kebakhilan, ada bakhil itu bahasa Jawanya ya kecentilan dalam dirinya, sehingga dia tidak berani untuk katakanlah memberi kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada sanak famili, keluarga yang mereka yang patut untuk diberi. Kalau jenengan kaya, Pak, ada orang datang ke jenengan minta bantuan, bersyukurlah, karena jenengan orang repot-repot mencari orang untuk jenengan bantu. Justru bersyukur. Ada apa, Mas? Pak, ini ada proposal bantuan untuk anak yatim, atau proposal bantuan untuk kegiatan Ramadan. Kalau jenengan, memang orang sedekah itu nggak harus yang punya harta, Pak,
tapi yang punya kelonggaran jiwa sebenarnya. Nggih, meski wongnya ora pati ndek, hanya 1.000 perak sampai 5.000 perak, tapi itulah yang dihadirkan. Jadi setiap orang itu punya potensi untuk menghadirkan. Jadi jangan menunggu kaya Pak untuk sedekah. Aku nak sedekah nak wis sugih Pak Torik. Jadi orang-orang terkadang juga sulit Pak. Orang yang sudah katakanlah gini, saya punya uang 10.000, saya sedekah 1.000 rupiah, berarti itu sudah 10% nih. Tapi umpamanya saya punya uang 10 juta, saya sedekah 1 juta, kira-kira makul kan? Berat gitu loh. Jadi memang inilah bedanya, keutamaannya antara orang fakir dan al-ghani. Jadi orang-orang yang berkecukupan itu dia sedekah katakanlah 100-200 ribu, tapi yang tidak berkecukupan dia bisa sedekah 5.000 padahal uangnya hanya 100 ribu. Itu luar biasa. Nah, perjuangannya luar biasa. Jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya mengingatkan kembali bahaya al-maja'ah, ya, bahaya dari kelaparan, wa ghalail as'ari, dan juga harga-harga naik. Kalau harga-harga naik, pengangguran di mana-mana, al-batalah, pengangguran di mana-mana, kemudian orang sulit mencari kerja. Ini mohon maaf, mading-mading itu Pak, itu nyuwun ngapunten, jangan hanya dikasih mading kalimat hikmah, ayat-ayat suci, hadis, itu baik, tapi perlu dikasih pengumuman lowongan pekerjaan, pengumuman lowongan beasiswa, pengumuman apalah Pak yang supaya ini loh mengamalkan tut'imut ta'am. Jadi orang yang kelaparan karena tidak punya pekerjaan bisa melihat, oh di sana ada lowongan, jangan-jangan saya rezeki saya di situ. Oh di sana ada beasiswa, jangan-jangan rezeki saya di situ. Jadi madingnya itu selain untuk informasi, untuk dakwah, tapi juga tadi Pak, men-share berbagai macam konten-konten informatif yang berkenaan dengan minhah, dirosiyah, beasiswa belajar, kemudian tadi lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, supaya bermanfaat untuk jamaah difungsikan itu. Gitu dulu Mas Oki dan teman-teman, ada pertanyaan? Jadi ibu-ibu, halunaka su'alun yata'allaq bi hadhil maqalah, yang berkaitan dengan makalah kecil itu, risalah kecil. Sudah? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.